Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid lana ilman wa hudan wa taufiqah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengucapkan salat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah menjadi pengikut setia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah menjemput dan mengambil ajal kita. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pekan lalu kita sudah belajar tentang dhaman ma asabahu al-kalbu awil hirru. Apa-apa yang dirusak oleh anjing milik seseorang atau kucing milik seseorang dari harta benda orang lain. Apakah dia wajib membayar dhamannya ataukah tidak? Kita sudah sebutkan pekan lalu. Selanjutnya Sayyid Sabiq memberikan poin yang akan kita baca, mala dhamana fihi. Apa-apa yang tidak wajib membayar dhaman di dalamnya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak ada dhamannya, yang tidak ada jaminannya. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada jaminan atau tidak dihukum bagi pelakunya. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang dihukum pelakunya, ada juga perbuatan-perbuatan yang tidak dihukum pelakunya. Baik. Nah, ada beberapa poin di sini, perbuatan-perbuatan yang tidak dihukum. Kita baca dulu, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Idza kanatil jinayatu bisababin minadh-dhalimil muta'addi fahiya hadrun ay la qisasa fiha wala diyata laha. Apabila suatu perbuatan jinayah disebabkan oleh orang yang zalim dan muta'addi. Jadi orang zalim yang melakukan sesuatu, kemudian dia menjadi korban. Jadi sebabnya adalah orang yang zalim, bukan orang yang mazlum. Sebabnya orang yang zalim, muta'addi artinya membahayakan orang lain. Kemudian ternyata dia yang jadi korban, atau senjata makan tuan. Apakah pelaku yang menyebabkan orang zalim itu jadi korban itu dia membayar dhaman atau tidak? Maka di sini disebutkan fahiya hadrun. Ay la qisasa fiha wala diyah laha. Jadi maka itu hukumnya hadr. Hadr itu artinya perbuatan yang tidak ada qisasnya dan tidak ada diyatnya.
Jadi ini mukaddimahnya. Contohnya, ya, contoh. Di contoh-contoh perbuatan yang tidak menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman. Ya, karena dia sifatnya memberikan perlawanan kepada orang yang zalim kepada dia. Jadi penyebabnya adalah orang yang zalim tersebut. Pertama disebutkan, contohnya adalah suqutu asnanil 'ad. Ya. Jatuhnya gigi orang yang menggigit. Ya. Jadi fa idza 'addal insanu ghairahu fantaza'al ma'dudu ma 'adda minhu min famil 'ad fasaqatat asnanuhu awin fakkat lihyatuhu fa innahu la mas'uliyata 'alal jani li'annahu ghairu muta'addin. Ya. Apabila seseorang menggigit orang lain, ya, kemudian orang yang digigit itu mencabut bagian tubuhnya yang digigit, ya, paham ya? Fasaqatat asnanuhu, maka gigi orang menggigit itu jatuh. Ya. Awin kasyafat, awin fakkat lihyatuhu. Ya. Atau robek, apanya? Lihyahnya, bagian dagunya. Ya. Fa innahu la mas'uliyata 'alal jani li'annahu ghairu muta'ammid. Maka orang yang menyebabkan jatuhnya gigi orang tersebut tidak bertanggung jawab. Ya. Karena dia tidak sengaja. Dia sifatnya membela diri. Ya. Jadi misalnya ada orang gigit kita punya tangan ini. Karena kita digigit, kita refleks pukul dia punya mulut, ya, refleks begitu, ya, karena walaupun tidak refleks juga tidak apa-apa, ya. Jadi orang gigit kita pukul mulutnya, mungkin kita pukulnya keras sekali, sehingga apa? Pecah bibirnya orang tersebut dan tanggal giginya, jatuh giginya karena pukulan kita, ya. Nah ini disebutkan fa innahu la mas'uliyah. Maka dia tidak bertanggung jawab. Siapa suruh gigit orang lain? Ya. Jadi ini disebutkan orang yang zalim tapi kena batunya. Ya. Jadi dia yang menyebabkan, dia yang duluan. Ya. Kemudian orang itu melawan dan akhirnya dialah yang jadi korban. Jatuh giginya atau pecah bibirnya atau pokoknya apalah yang terjadi. Ya. Mungkin begigit tangan, pukul begitu pakai tinju kan, lumayan itu kalau kena di gigi sini, ya. Kena satu kali jadi langsung bengkok ini, ya. Bisa pingsan kalau kena di dagu ya. Dia stok di dagu begitu, ya. Baik. Maka ini tidak, orang yang memukul itu, yang mempertahankan dirinya sambil memukul itu, nah dia tidak dihukum. Kenapa? Karena penyebabnya bukan dia. Ya, penyebabnya orang yang tadi. Ya. Hadisnya atau dalilnya adalah ma rawal Bukhari wa Muslim an Imran bin Husain anna rajulan adda yada rajulin fanaza'a yadahu min famihi fasaqatat thaniyatahu fakhtasamu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya'uddu ahadukum yada akhihi kama ya'uddul fahlu la diyata laka. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Beliau mengatakan bahwa seorang laki-laki menggigit tangan laki-laki yang lain. Ya. Fanaza'a yadahu. Maka orang tersebut mencabut tangannya yang digigit itu. Ya. Mungkin cabutannya keras, ya. Min famihi,
fasaqatat thaniyatahu. Ya. Maka dua gigi serinya copot. Ya. Fakhtasamu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang copot giginya ini tidak terima, dia yang melapor. Ya. Jadi dia yang menggigit, dia yang melapor. Ya. Dia bilang, sepi gigi jatuh karena dia. Ya. Nah tentu saja Nabi SAW ketika menyidang orang tidak langsung percaya. Ya. Maka ditanyalah dua-duanya. Kronologinya, peristiwanya seperti apa, ditanya semua. Bagaimana awal mula terjadinya peristiwa, kenapa sampai giginya tercabut. Ya. Maka diceritakanlah bahwa dia menggigit saya punya tangan, dan saya karena saya punya tangan sakit, saya cabut. Ya otomatis kan. Tidak mungkin dibilang, gigi jo. Tidak mungkin. Ya. Kecuali yang gigit itu anak kecil, anak yang tidak ada gigi, anak-anak. Nah, kita senang-senang suruh gigit sama dia. Ya. Karena dia gigi masih tidak ada, atau masih, kalau gigitannya tidak terlalu sakit. Nah, tapi kalau orang dewasa yang bergigit, otomatis tidak mau kita digigitnya. Maka dia bilang, saya cabut saya punya tangan, mungkin karena cabutannya kuat, dia gigit kuat dan dicabut kuat, otomatis giginya tanggal. Dua lagi. Ya. Langsung dua dia punya gigi copot. Ya. Maka Rasulullah SAW, ya'uddu ahadukum yada akhihi kama ya'uddul fahlu. Ya. Jadi kamu menggigit saudaramu seperti unta menggigit, ya, unta laki-laki. Ya. La diyata laka. Kamu tidak berhak mendapatkan diat. Ya. Jadi karena kamu yang gigit, Nabi bilang kamu gigit seperti unta, kamu punya saudara. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Kenapa disebut gigitan unta? Gigitan unta itu kuat. Ya. Kalau dia tidak gigit kuat, tidak mungkin copot dia punya gigi. Cuma karena dia gigit kuat, dan orang yang digigitkan sakit, dia copot juga keras. Dia putar begitu, giginya hilang. Nah. Maka Rasulullah mengatakan, la diyata laka. Nah. Tidak ada diat untukmu. Jadi tidak ada hukumannya. Jadi kamu punya salah sendiri. Ya. Kamu yang gigit, kamunya dikorban. Coba kalau tidak gigit dia, tidak tanggal kamu punya gigi. Ya, siapa suruh bagi gigi? Ya, jadi kamu punya salah sendiri, kata Nabi SAW. Artinya, ya, la diyata laka. Tidak ada diat untukmu. Jadi orang yang menyebabkan giginya jatuh itu tidak dihukum oleh Nabi SAW. Ya. Karena dia sebagai korban. Ya. Sebagai korban. Dan orang ketika jadi korban, otomatis dia akan berusaha untuk melawan. Ya, berusaha untuk melawan, seperti apapun dia punya perlawanan, dia pasti berusaha. Ya, tidak mungkin dia menyerahkan diri begitu saja. Nah, dia mau melawan. Nah, kalau dia melawan kemudian orang yang zalim sebagai penyebab peristiwa itu kemudian jadi korbannya, maka itu bukan salah dia. Ya. Wa qala Malik yadman wal hadithu hujjatun alaih. Nah, dan Imam Malik mengatakan dia bertanggung jawab. Tapi hadis ini menjadi hujjah yang membantah pendapat Imam Malik rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi ini contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama, menggigit orang lain, kemudian orang yang digigit itu melawan atau mencabut bagian tubuh yang digigitnya itu dari giginya, menyebabkan giginya tanggal, giginya jatuh. Kemudian yang kedua, contohnya, an-nadharu fi baiti ghairihi biduni idnihi. Orang yang melihat ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Bahasa kita mengintip. Ya, orang mengintip. Terutama di kampung-kampung dulu yang orang punya rumah belum ada rumah batu, rumah pitate. Rumah pitate itu kan kalau lama-lama dia kering pitatenya jadi bolong-bolong itu. Dia punya dinding. Nah, itu pakai mengintip begitu. Nah, itu apa hukumnya mengintip rumah orang lain? Nah, dalam Islam ada DP hukum. Wa man nadhara fi baiti insanin min thaqabin
au syiqqi babin au nahwi dzalik. Fa in lam yata'ammadin nadharu fala haraj alaih. Dan barang siapa yang melihat ke rumah seseorang dari celah-celah atau dari pecahan pintu, ya. Jadi ada pintu kayu itu kan biasanya ada pintu yang pecah, ya. Nah, itu kan bisa diintip itu. Atau yang sejenisnya. Yang penting ada lubang di rumah orang. Entah itu lubang dinding atau lubang pintu, ada lubang jendela, ya. Atau lubang dinding dapur. Biasanya kan dinding dapur itu kan terbuat, kalau di tempat kita ya, kalau di tempat daerah kita kan biasanya rumah batu itu rumah induk. Biasanya dapur dibuat daripada kayu atau daripada papan, atau ada yang pakai triplex, atau ada juga yang pakai pitate. Nah, kemudian biasanya perempuan kan lebih sering di dapur. Ada orang lewat, karena pitate dia punya rumah, ada lubang sedikit dia intip. Siapa yang di dalam itu? Tiba-tiba orang di dalam karena apa? Karena takut, diambil akan kayu, dia tusuk begitu. Kena DP mata begitu. Apa DP hukum itu? Di sini disebutkan nanti. Taib. Kalau dia tidak sengaja, hanya dia tidak berniat, ya. Dia tidak berniat mengintip. Cuma ketika dia lewat, refleks dia punya gerakan melihat, ya. Cuma ini juga harus hati-hati refleks itu bagaimana. Ya. Kalau dia misalnya jalan, di sini jalan, rumah orang ke sini, di dapurnya sebelah sini. Kemudian dia belok begitu ke dapur, berarti sengaja itu. Iya. Karena dia harus jalannya ke sana. Tadi dia belok, dia tahu dapur orang itu pitate. Kemudian sampai sana sengaja dia balik ke sana, tapi babalik kiri begini. Itu bukan tidak sengaja, itu sengaja namanya. Ya. Yang tidak sengaja itu yang sifatnya spontan. Ya, itu namanya tidak sengaja. Spontan, tidak ada niat, tidak ada maksud. Ya. Itu namanya tidak sengaja. Maka kalau seperti itu, spontan seperti itu tidak apa-apa. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an nadratil fuj'ah faqala isrif basaraka. Ya. Hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penglihatan yang fuj'ah. Penglihatan fuj'ah itu penglihatan apa namanya? Tiba-tiba. Ya, spontan, refleks, ya. Refleks melihat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tidak ada niat. Itu namanya nadratul fuj'ah. Ya. Tiba-tiba saja begitu. Maka Rasulullah mengatakan, isrif basaraka. Ya. Apanya isrif? Palingkan matamu. Ya. Jadi jangan refleks tapi lama. Nah. Jadi kalau refleks, kata Nabi, kalau refleks melihat, langsung palingkan wajah. Ya. Langsung palingkan wajah. Jangan refleks, gagah. Langsung bawa begitu terus dia pigi-pigi, itu berarti jadi sengaja. Atau refleks begini, dia berpaling, ulang, gitu. Nah, itu juga berarti yang kedua itu sesengaja. Yang pertama yang refleks langsung berpaling, itu tidak sengaja. Tapi dia bilang, siapa itu tadi ya? Macam putih, langsung ke. Itu berarti yang sengaja yang kedua. Kalau yang kedua itu, yang melihat dia colok dia mata, yang matanya buta, tidak salah yang bacolok. Ya. Tidak salah yang bacolok. Itu namanya nadratul fuj'ah. Nadratul fuj'ah itu satu kali saja. Satu kali dan sedikit tempo. Ya. Bukan satu kali yang selama 1 jam, tidak. Satu kali langsung kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isrif basaraka. Begitu kamu lihat tiba-tiba spontan, refleks, ya, langsung palingkan wajahmu. Jangan ulang. Jangan ulang yang kedua. Ya. Kalau sudah ulang kedua berarti sudah niat. Ya.
Nah, kalau sudah niat sudah dosa itu. Kalau sudah niat sudah dosa. Baik. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi yang tidak apa-apa itu yang disebut dengan nadhratul fuj'ah. Nah, itu tidak apa-apa. Ya. Tidak berdosa. Tapi harus segera berpaling. Harus segera berpaling. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Aliin la tatba'in nadrata an-nadrata fa inna lakal ula wa laysat laka ats-tsaniyah. Ya. Hadis yang kedua yang menjadi dalilnya bahwa nadratul fujah itu tidak apa-apa. Nadratul fujah yaitu penglihatan yang spontan dan refleks dalam waktu yang singkat sekali itu tidak apa-apa adalah hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "La tatba'un nadratan nadrah." Jangan mengikuti pandangan dengan pandangan. Apa artinya? Jadi kalau ada pandangan pertama, jangan ikut dengan pandangan yang kedua. Itu maksudnya. Paham? Paham? Kalau sudah lihat satu kali, jangan ulang maksudnya. La tatba'un nadrata an-nadrata. Ya. Jangan mengikutkan pandangan dengan pandangan yang selanjutnya. Jadi jangan disusulkan, jangan diulang. Ya. Jadi pandangan itu yang refleks itu yang disebut refleks atau nadhrah fujah itu satu kali saja dan singkat. Ya, karena memang tidak ada maksud. Ya, langsung berpaling. Jangan ulang. Ya. Nah, kalau ulang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innalakal ula wa laysat laka ats-tsaniyah. Ya. Karena pandangan pertama itu tidak apa-apa untuk kamu. Ya. Tapi pandangan yang kedua itu bukan hakmu. Ya. Jadi pandangan yang pertama itu ya dimaafkan. Ya, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dihukum. Tapi kalau pandangan yang kedua, laisat laka. Itu bukan hakmu. Jadi kalau bukan hak berarti dosa. Ya. Dosa jadinya kalau yang kedua itu. Apalagi yang ketiga, keempat. Nah, kalau sudah begitu dosanya bertumpuk-tumpuk. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi intinya kalau kita memandang rumah orang, misalnya rumahnya di pinggir jalan, pintunya terbuka, ya, tiba-tiba kita pandang kiri atau pandang kanan. Ternyata ada yang lewat situ dia punya tuan. Ya. Tidak pakai pakaian syar'i. Langsung palingkan wajah. Dan jangan diulang lagi. Ya. Langsung isrif basaraka, kata Nabi. Palingkan wajahmu. Jangan melihat terus. Karena itu bukan hak. Ya. Ini bagi yang tidak sengaja. Yang disebut dengan nadhratul fuj'ah. Fa'in ta'amadan nadhara biduni idnin min sahibil baiti. Fali sahibil baiti an yafqa' ainahu. Wala dhamana alaihi. Ya. Apabila dia sengaja melihat tanpa izin dari tuan rumah. Ini namanya mengintip. Ya. Orang yang mengintip pasti tidak minta izin. Tidak ada orang mengintip, nanti malam sampai intip ente. Tidak ada. Orang yang mengintip pasti tidak minta izin. Ya. Jadi siapa yang melihat rumah orang lain tanpa izin dari tuan rumahnya, fali sahibil bait an yafqa' ainahu. Ya. Maka tuan rumah diberikan hak untuk mencolok matanya. Ya. Artinya kalau dia colok tidak apa-apa. Fala wala dhamana alaihi. Dan dia tidak harus membayar diat, tidak harus membayar dhaman. Tidak harus membayar tebusan. Ya. Karena siapa suruh mbak intip? Ya. Siapa suruh melihat rumah orang? Ya. Rawa Ahmad wa Nasa'i an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ittala fi baiti qaumin bighairi idnihim fa faqa'u 'ainahu
fala diyata lahu wala qisas. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ittala fi baiti qaumin bi ghairi idnihim, barang siapa yang melihat kepada rumah. Ittala itu artinya melihat dari bagian atas. Ya. Jadi dia panjat, kemudian dari sela-sela jendela, ventilasi dia baliang. Itu namanya ittala. Ya. Melihat sesuatu dari bagian atas. Ya, misalnya begini, ya, di atas jendela kan ada lubang-lubang. Nah, dia pergi ambil tangga, dia manjat, baru dia lihat dari atas. Itu namanya ittala. Lempar dari sini batu ke sana. Karena ada pejidat, pak, bocor dia, berdarah. Nah. Maka fala dhamana lahu. Ya. Fafaqa'u ainahu. Kemudian mereka mencolok matanya. Faqa' itu hanya sampai membutakan, ya. Dicolok sampai buta. Pak begitu, ya, berdarah mati. Fala diyata lahu wala qisas. Maka dia tidak berhak mendapatkan diat. Dan sifatnya membela diri. Ya, melindungi diri. Nah, itu hadisnya. Perbedaannya dengan orang yang dikisos matanya yang kita sebutkan lalu. Kisos mata, al-ainu bil ain. Kalau al-ainu bil ain itu sama-sama kuliah, ya, sama-sama saling lihat. Dan kalau ini kan yang satu di dalam rumah, yang lain yang sengaja. Itu berarti yang sengaja itu dia, yang mengintip itu. Kemudian dia yang jadi korban. Nah, maka orang yang dalam rumah yang membela diri atau melindungi diri itu tidak dijadikan sebagai tersangka, ya, atau tidak bisa dijadikan sebagai terdakwa. Wala faladiyata lahu wala qisas. Ya, jadi ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, itu tadi hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam An-Nasai dari Abi Hurairah. Hadis yang kedua riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah juga. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bighairi idnin fa khadhaftahu bihasah fa faqata 'ainahu ma kana 'alaika junah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang laki-laki ittala 'alaika bighairi idnin, ya, mengintip kepadamu tanpa izin, atau melihat kepadamu tanpa izin. Fa khadhaftahu bihasah. Kemudian kamu lempar dia dengan batu kecil. Fa faqata 'ainahu. Dan kamu butakan matanya. Jadi kita lempar batu, ternyata kena matanya. Nah, kalau batu kena mata kan walaupun batu kecil, nah, apalagi batu besar. Batu kecil saja kena di mata itu bisa buta, ya. Tapi kalau kita melempar di luar begitu, di luar rumah kita lempar orang sebelah sana, itu kita kena kisos. Ya. Tapi kalau kita di dalam rumah dan misalnya dalam keadaan tidak pakai baju yang syar'i, ya, karena dalam rumah kan bebas, cuma pakai celana pendek boleh. Ya. Dalam rumah sendiri maksudnya, bukan dalam rumah orang. Ya. Kalau dalam rumah kita sendiri atau dalam kamar kita sendiri, ya biasa panas kan, buka baju cuma tinggal pakai celana kolor. Tiba-tiba kita lihat kayaknya ada mata di atas ventilasi, lubang ventilasinya ada mata ini. Nah, kebetulan ada batu di situ. Nah, lempar saja. Begitu. Nah, itu namanya fa khadhaftahu bi khasah. Kamu lempar dia dengan batu, fa faqata 'ainahu. Pas kita lempar itu pas kena matanya. Ya. Dan buta. Ya, kena mata berdarah itu. Ini kan kalau kena mata, jangankan kena batu, ya kena debu saja sakit. Ya, mata itu kalau kena debu aja sakit, apalagi kena batu kerikil saja, pas di situ, tidak ada harapan itu. Ya,
Apalagi sampai Badara, sudah selesai. Selesai urusan. Jadi gelap dunia. Ya. Jadi warna hitam semua. So, tidak ada lagi warna. Nah, maka kata Rasulullah SAW, maka ana alaika junah. Maka kamu tidak salah apa-apa. Nah, yang salah dia. Kenapa intip? Ya. Kenapa intip orang perumah? Dia kira apa yang ada dalam rumah ini? Ya. Nah, biasanya ada orang yang begitu jahil. Ya. Orang yang jahil bahasa kita. Ya. Suka intip orang, apalagi orang peistri dan lain sebagainya. Apalagi ada anak perempuan di situ. Dia intip. Dia takut minta izin dari muka, dia pergi di belakang. Dia kira itu orang piana ada di situ. Ternyata dia papa lempar. Ternyata dia papa yang terus dilempar dengan batu karena dia mata buta. Nah, siapa suruh? Ngana rasa itu, kita bilang ngana rasa. Ya. Fala maka na'alaika junah. Maka kamu tidak salah apa-apa. Nah, ini baik. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, Wan Sahl bin Sa'ad anna rajulan ittala fi juhri babi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madriyun yurajjilu biha ra'sahu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law a'lamu annaka tanzur la ta'antu biha 'ainaka. Innama ju'ilal idnu min ajlin nazar." Ya. Dan hadis yang ketiga dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya seseorang mengintip kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengintip dari juhri babin, ada lubang pintu, ada pintunya Nabi, karena pintu rumahnya Nabi kan pintu terbuat daripada kayu, ya, terbuat dari kayu yang ada celahnya sedikit. Ya, kemudian orang itu melihat di situ, tapi Rasulullah SAW tidak tahu. Wa ma Rasulullah SAW madriyun yurajjilu bihi ra'sahu. Ada beliau seperti membawa sisir yang beliau pakai untuk menyisir rambutnya. Ya. Begitu. Paham ya? Madri alat menyisir. Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang tersebut, andaikan saya tahu kamu mengintip, saya akan tusuk kamu dengan benda ini. Ya. Berarti Nabi tidak tahu dia intip. Dan mungkin ada yang kasih tahu sama Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi bilang sama orang itu, kalau saya tadi tahu kamu intip, saya mau tusuk kompe mata dan ini. Ya, dengan alat yang pakai basir. Dan alat basir itu kan tajam. Kan? Ya, kalau tajam, tusuk matamu, buta kau. Ya. Untung Nabi tidak tahu. Untung Nabi tidak tahu. Kalau beliau tahu, dia mentusuk. Ya. Innama ju'ilal idnu min ajlin nazar. Kenapa? Karena sesungguhnya salah satu hikmah kita disuruh minta izin masuk rumah orang lain itu, ya, supaya tidak melihat hal-hal yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi minta izin masuk rumah orang lain itu tujuan pertamanya supaya kita itu tidak melihat sesuatu yang tidak boleh. Makanya disuruh minta izin. Ya. Disuruh membaca salam, mengucapkan salam, mengetuk pintu, permisi, dan lain sebagainya. Supaya mata kita tidak melihat tuan rumah yang sedang tidak dalam kondisi yang boleh dilihat. Baik laki-laki ataupun perempuan. Karena penghuni rumah kan ada laki-laki, ada perempuan. Dan mereka, di antara mereka itu boleh saling lihat. Suami istri boleh saling lihat. Ya, biar istri cuma pakai daster, suami cuma pakai kolor, tidak apa-apa dalam rumah. Yang penting jangan buka pintu, jangan buka jendela. Kalau dalam keadaan tertutup rumah kita, gorden tertutup, semua tertutup, ya, tidak apa-apa kita dan istri kita, anak kita, ibu kita, ya, pakai baju yang biasa-biasa tidak apa-apa. Ya, karena ya, hijab, kemudian
syariat menutup aurat itu nanti ketika keluar rumah dan bertemu dengan orang yang bukan apa? Bukan mahram. Ya. Kalau kita dengan mahram kita, ya enggak apa-apa pakai baju biasa-biasa saja. Itu enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau orang lain makanya disuruh minta izin. Supaya apa? Salah satu fungsi minta izin itu adalah supaya orang yang di dalam rumah yang tadi mungkin tidak pakai baju, dia bisa pakai baju dulu baru dia menjawab salam atau membukakan pintu. Ya, itu fungsi kita, salah satu fungsi minta izin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya orang dalam rumah yang mau menyambut kita itu dia bisa siap-siap dulu. Ya, entah dia pakai baju yang sopan atau kalau perempuan dia pakai jilbabnya dulu baru buka pintu dan seterusnya. Kalau kita tidak minta izin langsung buka pintu, tak kaget orang. Mungkin orang sementara menonton TV, ya. Orang sementara menonton TV pakai kolor, baru tidur begitu kaki di atas. Ya. Kan DP rumah terserah, ya. Rumah dia. Ya. Dia mau kaki di atas, kaki di bawah terserah sama dia. Ya. Nah kita yang orang lain yang tidak ada hubungan mahram, nah, tidak boleh langsung masuk. Atau langsung lihat jendela. Ya, biasanya kan orang kalau ada jendela tak buka. Kalau dulu rumah-rumah dulu namanya jendela kaca nako. Kaca nako itu ada yang tak buka begitu. Sebagian tak buka, sebagian tak tutup. Nah, itu biasanya memakai intip akan. Orang punya gorden dibuka begini. Tiada orang. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh lihat begitu tanpa izin. Maka Nabi mengatakan, kalau saya tahu kau intip lihat dari itu lubang pintu, saya mau tusuk kau mati. Ya. Nah. Wa bihadza akhadhatis Syafi'iyyah wal Hanabilah. Nah. Dan hadis-hadis ini dan pendapat ini dipegang oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Ya. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyatakan bahwa orang yang mengintip rumah orang lain, kemudian matanya ditusuk sama tuan rumah dari dalam, dan cedera mata tersebut, maka tuan rumah yang bertusuk itu tidak membayar diat, tidak wajib membayar diat, ya, dan tidak wajib dikisos, ya, karena dia melindungi dirinya sendiri dari pandangan orang lain. Wa khalafa fihi al-Ahnaf wal Malikiyah. Ya. Tapi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki berpendapat berbeda. Ya. Mereka mengatakan man nadhara biduni idni sahibil bait faramahu bihasatin aw ta'anahu bi khashabatin fa asaba minhu fahuwa dhaminun li'anna ar-rajula idza dakhala al-baita wa nadhara fihi wa bashara imra'ata sahibihi fima duna al-farji fa innahu la yajuzu an yufqa'a 'ainuhu fa innahu la yajuzu an yafqa'a 'ainahu aw yuhdithu bihi 'ahatan li'anna irtikaba mithli hadha adh-dhanbi la yuqabalu bimithli hadhihi al-'uqubah wa hadha mukhalifun lil ahadits sahihah allati taqaddama dzikruha. Ya. Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan barang siapa yang melihat tanpa izin dari pemilik rumah, kemudian pemilik rumah melemparnya dengan batu atau menusuknya dengan kayu, kemudian orang tersebut kena, ya, orang yang mengintip itu kena kayu atau kena batu itu, maka tuan rumah itu dhamin. Ini pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua bahwa tuan rumahnya harus bertanggung jawab. Nah, apa alasannya? Mereka menggunakan kias. Ya, kiasnya apa?
Bagaimana caranya mereka mengkias? Mereka mengatakan seseorang yang masuk rumah orang lain, ini bukan melihat ya, masuk ya. Jadi kalau yang tadi itu cuma melihat dari luar, nah ini masuk. Orang yang masuk ke rumah lain, rumah orang lain, kemudian melihat apa yang ada dalam rumah tersebut, ya, atau menyentuh istri orang lain, ya, menyentuh tubuh istri orang lain selain farj, ya, selain kemaluan. Dia mungkin dipegang tangan atau dipegang dada atau dipegang bagian yang lain atau bahasa sekarang dilecehkan, ya, dilecehkan. Maka dia tidak boleh menusuk matanya, ya, atau tidak boleh mematahkan anggota tubuh orang tersebut, ya, karena dosa yang seperti ini tidak dihukum dengan tusukan mata atau tidak dihukum dengan apa? Tidak dihukum dengan patahnya anggota tubuh. Itu alasan mereka. Ya, jadi kiasnya kalau melihat langsung di dalam saja tidak boleh ditusuk mata, apalagi melihat dari luar. Paham? Paham? Ya. Jadi kalau ada orang lain masuk ke rumah kita, kemudian lihat atau melecehkan keluarga kita, itu tidak boleh kita tusuk matanya. Ya. Ya, bisa kita lawan tapi tidak dengan tusuk mata. Atau tidak dengan patahkan anggota tubuh. Ini kata mereka. Apalagi kalau dia lihat dari luar. Nah, tapi kata penulis kitab ini, tapi pendapat ini menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Ya, beliau mengatakan wa hadza mukhalifun lil ahadits sahihah. Jadi pendapat ini menyelisihi hadis yang sahih. Otomatis kalau ada pendapat yang menyelisih hadis yang sahih, maka yang diambil yang mana? Yang sesuai dengan hadis yang sahih. Ya, jadi pendapat orang yang menggunakan alasan yang menyelisihi hadis Nabi itu tidak dirojihkan. Jadi namanya dalam fikih pendapat yang marjuh. Ya. Pendapat yang marjuh itu hanya pendapat yang lemah. Ya. Dan kita kalau beramal menggunakan pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang rojih. Itu sudah tidak kuat ya. Sudah tidak rojih dari pendapat. Baik. Jadi ini pendapat yang kedua. Dan wa qad rajjaha ar-ra'yal awwala Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan pendapat yang pertama dirojihkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim ini salah satu ulama dalam mazhab Hambali. Ya, karena tadi disebutkan Hambali dan Syafi'i pendapatnya yang pertama, yang mengatakan tidak membayar diat. Ya. Ya. Dan alasan dari pendapat dari pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi dibantah oleh Imam Ibnul Qayyim. Intinya, ini penjelasannya panjang sekali. Intinya beliau mengatakan bahwa mengkiaskan kisos dengan mengintip itu kata beliau tidak pas. Ya. Mengkiaskan kisos dengan mengintip itu tidak pas. Kenapa? Karena kalau kisos itu sama-sama tahu atau sama-sama